Jelang rekonstruksi, Baradae dikeroyok 4 tersangka lain karena membongkar kejadian yang sebenarnya. Putri, nah Putri aja sendiri kan bandit juga. Putri kan bisa tukang bohong juga. Sambo tukang bohong juga. Kuat apalagi, semua bisa berbohong. Mereka bisa berkonspirasi untuk menyatakan suatu keadaan yang palsu. Itu makanya saya tidak mau menyatakan ada berita duka. Saya hanya bisa bilang ada satu faktor penentu di mana Kuat berantem dengan Yosua. Persoalan apa? Persoalan harga diri dan kebanggaan. Siapa yang menjadi orang percaya Sambo. Yang di rumah komplek Duren 3 sebanyak 27 adegan terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J. Kan satu saksi aja dia, lawan 4 saksi bohong. Saksi bohong itu Putri, Kuat, Sambo, Ricky. Jadi empat saksi bohong, pelaku-pelaku kebohongan publik ini, lawan satu saksi jujur. Eliezer maksudnya? Eliezer itu saksi jujur karena di atas nama Tuhan. Sementara saksi yang lain termasuk Putri itu saksi-saksi bohong, mereka saksi setan namanya. Mantan pengacara Baradae, Deoli Payumara, membeberkan kesaksian mengejutkan. 5 tersangka yang dihadirkan dalam rekonstruksi di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3 layaknya satu saksi jujur melawan 4 saksi bohong. Jadi seolah-olah Baradae ini dikeroyok oleh 4 orang saksi lainnya. Menurutnya, saksi yang dianggap jujur adalah Baradae, sedangkan 4 saksi lainnya yang berbohong adalah Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Kondisi Eliezer ini kan satu saksi saja, dia lawan 4 saksi bohong. Jadi 4 saksi bohong ini kan lawan satu saksi jujur, Eliezer karena di atas nama Tuhan, ungkap Diolipa. Dia berani belak-belakan bukan tanpa alasan. Ia mengibaratkan bahwa saksi bohong ini terkait dengan keterangannya yang berubah-ubah, khususnya pada skenario tembak-menembak hingga dugaan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Putri Chandrawati di Duren 3. Tapi nyatanya kan gugur, tidak terbukti. Setelah gugur, pindah lagi pelecehannya di Magelang. Itu kan sudah jelas skenario yang tidak masuk akal. Jadi satu saksi malaikat melawan 4 saksi setan, ujar Diolipa. Banyak kalangan masyarakat yang begitu antusias mengawal proses berjalannya rekonstruksi hingga hasil dari pelaksanaan rekonstruksi tersebut. Tak terkecuali oleh Deoli Payumara, yang tidak lain merupakan mantan kuasa hukum Barada Eliezer, salah satu yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kesaksian tersangka hingga motif tidaklah terlalu penting, tetapi alat bukti yang diuji saat rekonstruksi. Yang paling penting adalah pembuktian rekonstruksi, itu adalah lokasi tempat alat-alat bukti. Bagaimana dinding itu dirobek, bagaimana visumnya, sidik jari di pistol, itu yang paling penting. Kalau motif pun juga tidak bisa jadi landasan lagi, terang Diolipa. Proses rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J digelar di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3 pada hari Selasa tanggal 30 Agustus. Pada rekonstruksi tersebut, kelima tersangka akan dihadirkan dan didampingi oleh pengacaranya masing-masing. Tanggal 30 Agustus 2022 akan dilakukan rekonstruksi di TKP Duren 3 dengan menghadirkan seluruh tersangka dan menghadirkan 5 tersangka yang didampingi oleh pengacara, ungkap Dedi. Kelima orang tersangka yang dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut diantaranya Verdi Sambo sebagai otak pembunuhan berencana, Putri Chandrawati selaku istri Verdi Sambo, Bribka Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Barada Richard Eliezer. Selain para tersangka, rekonstruksi ini juga dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Komnas HAM, dan Kompolnas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan proses rekonstruksi kasus akan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan fakta. Semuanya transparan, tidak ada yang ditutupi. Kita proses sesuai dengan fakta dan itu janji kita.